Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini pesan semesta kepadamu untuk hidupmu, dimana bekal buatmu agar sehat secara mental. Kira-kira apa pesan semesta nanti? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Ataupun nih yang ada tertera di atas ini ya. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Dimana pesan semesta kepadamu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana pesan untuk mentalmu. Ini bicara mental ya. Kita lihat dulu masalah apa yang terjadi padamu dari sisi mentalmu. Oke. Di sini ada The Empress. Kamu memikirkan seseorang yang mana ini bisa kamu, bisa juga pasangan, dimana tentang triparty ya. Kamu merasa bahwa kayaknya dia punya yang lain selain saya gitu. Ataupun mungkin kamu yang bermain api ya, seolah-olah kayaknya udah capek deh hidup dengan kamu. Coba seandainya ya, saya punya seseorang yang begini sesuai karakter kamu. Kamu sudah berimajinasikan karakter dia. Jadi bicara tentang pikiran ya, dimana kamu merasa tidak nyaman dalam pikiranmu terhadap dirimu sendiri dan terhadap pasanganmu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang pikiranmu dari hubungan di mana tidak adanya kesetiaan. Di sini Four of Pentacles, Knight of Cups. Semesta mau sampaikan kepadamu, jangan berpikir aneh-aneh. Ya, bicara cinta, bicara energi kadang-kadang naik turun. Doakan yang terbaik buat pasanganmu. Jangan berpikir macam-macam, karena apa yang kamu pikirkan itu adalah doa. Terkadang semesta memberikan jawaban dari doa-doamu, di mana realitanya akan terjadi. Jadi hati-hati ya, berpikiran bahwa pasanganku nih kayaknya mempunyai pasangan lain nih.
selingkuh nih, ujung-ujungnya dia selingkuh ya karena doa kamu. Ataupun kamu ya, mendingan cerai aja ya, ujung-ujungnya kamu merasa ingin cerai betulan gitu, kayak macam seolah-olah kayak sudah nggak nyaman dengan dia dan akhirnya lah bercerai. Ataupun kalau tidak bercerai ya cekcok terus, tidak bahagia. Jadi kendalikan pikiranmu ya. Yang menghancurkanmu tuh terkadang bukan orang lain, tetapi dirimu sendiri dari pikiranmu. Kendalikan itu. Oke, berikutnya masalah apa? Ace of Wands. Bicara tentang orang-orang yang membicarakan kamu dari belakang ya, seolah-olah dia baik, padahal sebenarnya dia nggak baik. Ya, kamu merasa bahwa saya sudah berbuat baik nih sama circleku, tapi kok mereka kayak macam pantau terus, habis itu cerita-cerita, gosip-gosip ya. Dan ini akan terjadi ya, dan ini yang saya bilang ini akan terjadi, dimana mungkin nanti yang pertama tadi kamu akan merasa cemburu atau merasa takut ya, dan ini juga kamu merasa bahwa kayaknya ini mereka nanti ya, teman-teman saya sendiri yang akan mengkhianatiku. Dan itu mungkin sudah terjadi juga ya, dimana ada gosip-gosip tentang kamu. Tidak lain tidak bukan, biang gosipnya adalah teman atau circle kamu ya, berpura-pura baik di depanmu, di belakang cerita-cerita, di belakang menikam, menusuk, memberikan informasi, menyebarkan aib-aib kamu ya. Itu yang akan kamu pikirkan nanti. Dan ini yang akan terjadi mungkin ke depan atau bahkan sudah terjadi. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Nine of Cups, King of Pentacles, Nine of Wands. Kalau kamu tahu sudah di kondisi toksik ya, semesta mau sampaikan percaya diri ya. Kita punya kekurangan, itu wajar, manusiawi kok. Kita tidak perlu menjadi sempurna. Mereka cerita-cerita kamu karena ya kamu lebih dari mereka, dimana mereka ingin menghancurkanmu dari kelemahanmu, yaitu aib-aibmu atau kekurangan-kekurangan kamu. Setidaknya kamu berpikir bahwa orang-orang yang menusukmu dari belakang itu adalah orang yang lemah, yang patut dikasihani, bukan malah kamu marah, bukan malah kamu ingin dendam, bukan malah kamu balas menghasut ya. Mereka itu ada tekanan mental, tekanan jiwa, dimana tersaingi olehmu walaupun tidak kelihatan, tetapi dari ekspresi dan tindakan mereka sudah sangat jelas bahwa mereka kalah saing dengan kamu. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk kamu tetap tenang, jangan gubris, biarin aja orang cerita kejelekan kamu, terus juga aib-aib kamu. Selama itu tidak benar, gak usah ditanggapi. Tetapi kalau itu benar, introspeksi. Tetapi ingat, tidak usah keluar sana keluar sini ya, gak usah ngebacot sana ngebacot sini, gak usah. Tunjukkan perilakumu yang baik supaya orang-orang yang dia hasut tahu bahwa oh ternyata si A gini kok, oh ternyata yang salah ini ya. Bukan kamu malah terpancing emosi, amarah, dan akhirnya orang-orang menilai bahwa apa yang dikatakan orang toksik ini adalah benar tentangmu. Nah ini ya, jadi kontrol emosimu ya, kontrol emosimu. Kalau ini pun terjadi di hari esok, karena ini akan terjadi, temanmu sendiri yang menikahmu, ataupun orang yang bukan orang lain, bukan orang jauh, tapi orang terdekat yang akan membuatmu sakit hati ya. Parahnya lagi, kamu udah baik sama dia ya, mungkin kasih makan ya, kasih makan nih bisa orang bukan orang yang jauh ya. Ibaratkan kamu tuh bantu dia, mungkin dari pinjam duit ya, mereka pinjam duit ke kamu,
kamu bantu. Mereka nggak ada makan, kamu belikan makan, atau kamu masakkan makan. Ya, bukan orang, kamu sudah anggap tuh orang baik. Makanya saya bilang hati-hati. Ya. Tetapi kalau kamu sudah tahu bahwa dia orang toksik, jangan kecewa, jangan nangis. Kenapa? Karena semesta menunjukkan bahwa itu loh orang jahat. Kenapa kamu harus menangis? Kenapa kamu harus sedih? Seharusnya kamu bersyukur bahwa topengnya kebuka. Ya. Supaya apa? Kamu tidak dijahatin lagi. Tunggu dia berubah Kak Ica, nggak usah. Selamatkan dirimu. Jangan kamu mau menjadi penyelamat buat orang lain. Ya, menasihati dia, pokoknya macam-macam lah. Ya, nggak usah bikin capek diri. Sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih memberikan perlindungan kepada dirimu sendiri dan kebahagiaan dirimu. Jangan ketergantungan kepada circle toksik, orang toksik untuk membahagiakanmu. Nggak bakal. Orang toksik itu hanya datang berpura-pura baik. Nyatanya juga ke depan akan menyakitimu. Jadi yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Ya. Oke, itu dari orang-orang toksik. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan di sini. Ten of Cups, Five of Pentacles, The Star, Two of Wands. Oke. Di sini banyak keraguan, ya. Kamu berpikir, saya harus pindah kerja nggak ya? Ataukah tadi, saya ini sebenarnya disayang dia nggak ya? Disayang, bilangnya sayang, tapi kok kayak macam nggak sayang. Karena tindakannya nggak ada, cuman omong doang. Ya, ini yang terjadi nih. Atau mungkin ke depan ya. Energinya bisa beda-beda. Kalau dia sayang, kenapa dia belum nikahi aku? Ataupun mungkin kalau dibilang kamu sudah bersama ya, katanya cinta, tapi kok serasa mempunyai pasangan tapi serasa jomblo. Ini yang ada di pikiran kamu nih. Ya. Ataupun mungkin kamu juga berpikir, mau resign tidak ya dari pekerjaan ini? Sudah nggak nyaman, dimarahin terus. Ya, saya lihat di sini ada kelelahan ya, energinya lelah sekali. Tetapi ya mungkin sudah tanda tangan kontrak. Ya kamu harus tanggung jawab dong. Kalau sudah tanda tangan kontrak, selesaikan. Itu pilihanmu, keputusanmu. Ya. Jadi harus selesaikan dulu. Baru bisa pindah. Ya. Di sini juga ada yang meminta keadilan, karma. Tuhan kapan ya dia bisa dapat karma? Saya lagi nunggu nih. Kok nggak dapat karma sih? Kok dia bahagia-bahagia terus sih? Sudah nyiksa aku tapi kok dia bahagia-bahagia sih? Nggak usah tunggu karma. Perbaiki dirimu. Itu urusan Tuhan. Kalau kamu masih menunggu berarti kamu tidak mengizinkan Tuhan untuk berperkara buat dia. Untuk menegurnya dengan cara semesta. Kenapa? Karena kamu masih kayak macam menutup. Ya. Jadi izinkan semesta. Dengan cara apa? Ikhlas. Gak usah pikir dia. Kamu tahu aja bahwa suatu saat nanti sudah ada balasan dari semesta. Waktunya kapan ya saya serahkan kepada semesta. Semakin kamu ikhlas, semakin kamu bisa mendapatkan keadilan itu. Tetapi kalau kamu tidak ikhlas, kamu tunggu-tunggu ya lama. Karena apa? Kamu tidak mengizinkan semesta untuk menegurnya. Karena kamu masih ingin dengan caramu. Ya. Jadi di sini ada keadilan. Kapan jadi karma? Nanti pasti dapat adil kok. Gak usah takut. Apa yang ditabur pasti akan menuai sesuai dengan apa yang dia tabur. Dan begitupun kamu. Jangan takut. Ya. Semua ada takarannya. Waktunya saja yang beda. Ya, jadi kamu tuh gak usah terlalu berpikir terlalu yang aneh-aneh. Ya, akhirnya apa? Yang susah kamu sendiri. Sakit-sakitan,
kerja nggak beres, akhirnya rezeki seret. Ya itu kan faktor dari pikiran semua. Dimana hatimu busuk. Karena apa? Memikirkan dia seolah-olah kayak harus menderita gitu. Ya sudah, menderita urusan dia. Kamu berpikir dia kapan menderita, berarti kan sama saja kamu berpikir bahwa Tuhan kasih saya penderitaan juga. Karena apa yang kamu pikirkan tadi kan saya bilang itu adalah doa. Tuhan kasih kamu penderitaan. Karena apa? Kamu mintanya penderitaan buat si A contohnya. Tetapi semesta memberikan untukmu. Kenapa? Karena semesta tahu bahwa kamu yang minta untukmu. Jadi apa yang kamu pikirkan itu, walaupun dengan orang lain, itu sama saja doa juga untuk dirimu. Jadi doakanlah yang baik-baik. Ya, hati-hati dengan pikiranmu. Ingat, pikiran itu adalah doa. Ya. Jadi jangan sampai salah doa. Tujuannya ke sana tapi ujung-ujungnya kayak bumerang. Kembali ke doa kamu itu, kembali ke dirimu sendiri. Jadi doalah yang baik-baik, ya. Urusan karma, urusan keadilan serahkan kepada semesta. Kamu hanya menanti, menunggu. Pasti ada. Jangan takut, ya. Dan bicara tentang lelah mental. Wow. Di sini ada yang lelah mental ya. Udah capek, udah stres. Kayak macam saya merasakan energinya kayak depresi ya. Ya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang aja sih. Itu karena capek. Kamu terlalu banyak memikirkan yang masa depan yang gak jelas, yang belum tentu. Kejadiannya seperti gitu. Ibaratkan gini, kamu tuh kayak macam nanti 5 tahun lagi tuh saya kayak gimana ya. Kamu udah ketakutan sekarang. Gak usah dipikirkan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya nanti. Kamu pikir hari ini aja. Ya, gak usah pikir yang negatif yang akhirnya membuat takut dirimu. Lakukanlah yang membuatmu happy hari ini. Supaya apa? Hidupmu penuh makna. Hidup hanya sekali. Pakailah untuk bahagia. Dimana ciptakan surga di bumi ini. Ya. Karena saya lihat di sini ada ketakutan, depresi. Takut nggak punya duit, takut nggak punya kerja, takut sakit, pokoknya takut lah, cemas. Akhirnya susah tidur, tidak produktif, stres, ya. Sampai muka udah kelihatan tua karena kurang istirahat. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tidak usah terlalu berpikir aneh-aneh. Ya, terkadang kita sakit itu karena diri kita yang mengizinkan sakit itu datang dari pikiran kita, di mana kita ada di vibrasi bawah. Di mana vibrasi bawah itu adalah kamu mengizinkan hal-hal yang tidak baik atau kesialan-kesialan muncul dalam hidupmu. Kenapa kamu yang mengizinkan? Ya, dari pikiranmu. Jadi hati-hati dengan pikiranmu, karena itu semua doa. Ya, jadi di tahun ke depan ya, 2025 kita mau menyambut 2025 dengan pola pikir baru. Karena semua yang terjadi dalam hidupmu itu adalah doamu yang kamu inginkan. Jadi berpikirlah atau berandai-andai kamu sudah menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang baik, orang yang sehat. Karena itu doamu. Ya, supaya di tahun 2025 itu bisa terrealisasi dengan baik. Ya, jadi pola pikir itu harus baik supaya fisik dan mentalmu juga ikut baik. Ya. Karena terkadang kita yang mengizinkan sakit itu datang dari ketakutan kita, dari kecemasan kita. Ya, sakit ini juga dua. Sakit fisik, ya, sakit mental. Nah, ini sakit mental ini ada mental karena depresi, mental karena dikirimi santet. Kan ibaratkan kalau orang mau santet kita, ya kamu mau terima dia masuk tidak? Kalau kamu mengizinkan, nanti dia masuk. Ini contoh kalau ada yang kirim. Ibaratkan gini, kirim surat nih, Pak Pos datang, ini contoh ya.
zaman dulu, kita kembali ke jadul aja. Pak Pos datang, ya. Terus kamu terima. Pak Pos kasih kan? Tapi kalau kamu kondisinya tidak di tempat, ya Pak Pos balik lagi. Bawa suratnya, nggak ditaruh kemana-mana karena orangnya nggak ketemu. Ataupun mungkin ketemu di orang lain, yang mana orang lain di vibrasimu, kenalan gitu. Ibaratkan di vibrasi bawah, ya dia nyosor. Contohnya ya, keluarga. Kamu di vibrasi atas, pikiran yang positif, dia kirim santet. Ya. Ternyata pasanganmu di vibrasi bawah. Akhirnya apa? Tidak bisa ke kamu tapi dia pantul ke pasanganmu. Nah ini makanya kamu juga harus hati-hati ya. Terkadang pantulan ya. Karena tidak cocok di kamu. Tapi karena pasangan dia tidak sevibrasi denganmu, akhirnya masuk di pasangan. Ujung-ujungnya juga sama, cekcok. Ya. Jadi itu dari pikiran. Jangan pernah mengizinkan negatif masuk. Sakit masuk dalam dirimu, susah masuk dalam dirimu, santet masuk dalam dirimu. Ya. Itu semua dikendalikan dari apa? Pikiranmu. Makanya jangan takut. Banyak doa supaya ke depan hidupmu lebih baik ya. Oke, itu yang ingin semesta sampaikan untukmu di tahun 2025 nanti ya. Kamu harus waspada dengan pikiranmu. Ingat, pikiranmu itu yang akan menjadi kenyataan. Jadi berpikirlah yang baik-baik supaya hidupmu, hidup nyatamu betul-betul bahagia sesuai impianmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.